punya jati diri dan harga diri. Kami akan mempergunakan bahasa Yunani kami, tidak ke Islam-Islaman. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang kami tunggu, kesadaran diri Anda sendiri. Itu kira-kira dari saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang Tapitar, silakan Bang Andi, itu Bang Tapitar disapa. Tapitar, selamat pagi. Ya, Selamat Tapitar. siang. Islam apa Kristen ini? Saya Kristen, saya boleh Kristen bertanya? aja. Iya. Ya udah silakan. Oke. Selamat siang buat Bang Zuma, buat yang teman-teman yang lainnya. Saya ingin bertanya secara sopan. Sebenarnya saya sedikit Pindahin ngomong topik. dulu. Jangan pindahkan topik. Topiknya adalah terjemahan LAI yang banyak kelirunya. Oke, Jangan mungkin, pindahkan topik. Oke, mungkin ini saya cerita dulu. Saya Kristen, cuman mungkin saya bukan Kristen yang taat. Saya pun bertanya kepada diri saya, mungkin ini akan sedikit melenceng dari topik. Saya kemarin nonton video Bang Zumai dengan Ari Untung, saya juga nonton videonya Elia Miron itu. Sebenarnya saya ingin bertanya, mungkin kalau ini jauh dari topik, tolong turunkan saya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya dijawab, saya sangat amat berterima kasih. Ya udah silakan. Selalu mengatakan kan kalau bahwa kitab kami ini nggak ada juntrungannya. Apakah itu betul? Maksud saya ketika Markus, Filipus, Lukas itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, bahkan yang katanya saya nonton videonya Dondi Tan pun bisa diibaratkan tidak pernah mengopi bareng, bahasanya seperti itu. Apakah itu benar? Jika itu benar, buktinya apa? Dan berarti jika seperti itu, apakah saya masih bisa mengimani kitab saya? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Mohon Bang Zuma kalau misalnya bisa dijawab, saya akan sangat amat berterima kasih. Ya cukup Bang, dijawab kok pasti Bang Yuma itu. Waktu podcast sama Ari Untung dia menonton mungkin di menit-menit pertengahan ya. Silakan, silakan Bang Yuma ditanggapi itu, dijawab sekalian. Mudah-mudahan Bang Yuma masih ada nih, tidak ke belakang. Karena saya juga ada mendengarkan di situ. Bang Yuma, sabar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu kok. Karena ini juga penting juga dalam hidup saya. Saya juga nggak mau salah arah di hidup saya juga. Saya ingin tahu kebenarannya dari dua sisi sih Pak. Ini di bawah ini saya suruh diem. Bang Yuma kan nyerahin ke saya tadi. Bang Yuma aktivitas. Ini lagi saya panggil. Oh iya Pak. Kenapa banyak sekali moderator di bawah ya? Suruh saya diem ya? Nah sekarang kalau saya diam semua dong, gimana? Di bawah Ayo diam semua, Bang Andi. Ayo diam semua, yuk. Ayo diam yuk. Jangan toh Bang. Jangan begitu Bang Andi. Marahan ini Bang Andi lagi sensitif ini. Enggak, cuman kok suruh diem gitu. Bang Cuma lagi kata dia kan saya denger, lanjutkan dulu saya ke belakang, kan gitu. Itu tadi maksud pertanyaannya diperjelas itu Bang Andi. Masuk pertanyaannya saya paham, materinya di sana itu. Ini juga misionaris isinya di sana. Markus, Lukas, terutama Lukas ya yang sorotannya bahwa itu bukan kan murid Yesus. Dari mana Lukas mendapat informasi untuk menulis, sedangkan Bible itu ditulis, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi, baru ditulis kembali. Yesus masih waktu mengajarkan itu kan sistem cara oral, tidak ada murid yang menulis. Setelah nggak ada baru dicari kembali, baru disusun. Lukas sendiri itu kan mengadakan penelitian, terus mencari saksi-saksi ditanyain, kemudian dia tulis. Makanya tulisan Lukas itu berbeda sendiri dibanding dengan yang lain. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang copy paste, ada yang tidak. Nah kalau Anda beriman di situ nggak ada masalah, imankan saja di sana. Kita imbau, ya Anda beriman, Anda mengiman, ya silakan, Banyuma udah balik, silakan. Tadi ada pertanyaan buat saya ya, sorry. Iya, mengenai podcast Hari Untung, Lukas, Matius dan seterusnya itu, silakan. Baik. Jadi
ketika saya ditanya, saya mengawali pernyataan saya ini kemudian dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sebelumnya salam kenal dulu Bang ya. Bang siapa namanya? Tambitar ya. Selamat siang Bang Zuma, nama saya Rena. Iya. Mohon maaf saya pakai Oke, bukan. Saya tidak punya Oke, Bang Rena. tapi saya buat Baik. untuk nanya Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Baik, saudara ya. Jadi salam kenal juga. Nah, di Al-Quran ini, kenapa kami membaca Bible? Karena itu tadi. Ini kenapa Bible ini kok masuk ke ranah Islam gitu ya. Setelah kami pelajari dan kami ngangkat suara, ternyata banyak orang yang kesetrum. Al-Quran menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazundun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini dulu. Nah, untuk membuktikan itu kemudian saya sendiri ketika belajar tentang Bible, saya mencari referensi. Kapan Markus ini ditulis? Kapan Matius dituliskan? Kapan Petrus dituliskan? Kapan Yohanes dituliskan? Kapan kitab Lukas dituliskan? Dan kitab-kitab ini dituliskan untuk peruntukan siapa? Nah, data awal yang saya temukan kemudian adalah Markus ditulis di tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula berpendapat kitab Markus ini itu awalnya ditulis oleh orang yang mengaku namanya dengan nama Matius. Yang pertama. Sedangkan kitab Matius itu sendiri, kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa kitab Matius ini ditulis oleh orang lain yang hidup di tahun 80 Masehi setelah Yesus wafat. Namun penemuan naskah papirus itu kemudian sorry. Aduh. Sorry ya, bentar ya. Kasih aku sarung satu. Sabar ya teman-teman. Kemudian di situ dikatakan di naskah papirus mengatakan bahwa kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 66 Masehi. Petrus dituliskan tahun 65 Masehi. Namun ada yang berkata bahwa kitab Petrus ini ditulis antara tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Kalau kitab Yohanes sendiri, saya kira teman-teman Kristen pun tahu, itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas dituliskan, diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa ditulis di tahun 62 Masehi. Nah, sedangkan kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa. Kalau Wahyu, kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 Masehi. Nah, itu. Anda boleh mencari dimanapun sumber yang bisa Anda gunakan, tinggal Anda bertanya di sana, Markus kapan dituliskan, Matius kapan dituliskan. Anda akan disajikan data-data yang Anda butuhkan. Kemudian, terkhusus kepada surat-surat Paulus. Kalau kitab Roma, itu dituliskan antara tahun 55 sampai 57 Masehi. Kitab Korintus, itu dituliskan antara 55 sampai 57 Masehi. Filipi tahun 60 sampai 62 Masehi. Kemudian Kolose ditulis antara tahun 60 sampai 62. Kemudian Galatia ditulis antara 55 sampai 57. Dan juga Filemon ditulis antara 60 sampai 62 Masehi. Titus ditulis 65 sampai 64 sampai 65 Masehi. Efesus ditulis antara tahun 60 sampai 62. Tesalonika itu dituliskan antara tahun 50 sampai 51. Timotius ditulis antara 64 sampai 65. Mana tulisan-tulisan yang ditulis sesama dengan Yesus? Tak ada. Jadi siapa dan mengapa ini harus terjadi dan harus kita sampaikan? Mana? Ada enggak orang gereja yang mampu berkata, oh enggak, itu ditulis pada zaman Yesus. Siapa yang bisa membuktikan itu, Bung? Sedangkan menurut analisa gereja,
tahun-tahun yang saya sebutkan itu adalah tahun-tahun penulisan kitab yang Anda anggap suci, yang Kristen anggap suci. Padahal Yesus berkata nih, di dalam pengakuan penulis kitab Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi jatah beliau kepada Bani Israel, semuanya sudah disampaikan kemudian kepada pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus? Siapa yang menghafalkan ucapan Yesus ini? Itu yang jadi pertanyaan saya juga Bang Zuma sebenarnya. Siapa yang menghafalkan ucapan-ucapan Yesus ini? Nah, kalau saya juga mempertanyakan hal ini juga, hal yang lain. Contoh misalnya, kenapa di kita itu tidak mengimani nabinya orang Muslim Nabi Muhammad? Karena alasannya yang kemarin, ini pun alasannya bukan saya ambil, karena saya tadi udah bilang bahwa saya bukan Kristen yang taat. Tapi kemarin saya ambil jawabannya, saya lihat videonya Elia itu, dia bilang bahwa di Injil itu tidak tertulis bahwa intinya Nabi itu harus turun di Israel. Alasan itulah kenapa kita nggak mengimani nabinya orang. Perbaiki dulu suara YouTube, takutnya doubling. Intinya Siap. Karena kita nggak mempercayai nabinya orang Muslim karena Elia itu bilang bahwa Nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Apakah itu betul, Bang Zuma? Gimana Bang? Alasan kita nggak mengimani Nabi Muhammad itu karena Elia itu bilang Nabi itu hanya turun di bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, apakah itu betul tertulis seperti itu di Alkitab? Itu nggak ada. Justru Yesus berkata di dalam kitab saudara, dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu di Matius 21 dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan dari tengah-tengah bangsa Israel yang sama seperti Musa. Kalau begitu adanya, lalu siapa nabi yang diutus yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19? Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah dituliskan di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibunuh. Di data nomor 23-nya, dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan Nabi itu akan dibunuh. Sekarang, itu terjadi di mana? Ucapan Yesus tidak didengarkan oleh orang Yahudi. Apakah orang Yahudi dibunuh? Diperangi? Tidak. Justru Yesus yang diperangi. Berarti ada Nabi yang sama seperti Musa, di mana siapa yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut, maka dia akan dibasmi. Siapa Nabi itu? Oke Bang Zuba, pertanyaan saya terakhir. Ini sebenarnya kalau saya boleh jujur udah 70% sih Kang. Maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya terakhir. Jikalau saya bahasanya login ke Islam, apakah saya harus tetap mengimani Yesus? Jadi gini Bung, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan lagi kitab lain. Kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Yang kita imani hanyalah Al-Quran. Di Al-Quran yang kita imani adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak beriman kepada Yesus. Karena Yesus itu bukan nama orang Yahudi. Sedangkan nama orang Yahudi itu Yesua Hamastia. Yesua. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nah, Yesus ini entah dari mana. Maryam, orang Ibrani, bertutur bahasa Aramaik, mustahil memberi nama anaknya dengan nama penjajah. Bahasa Yunani, Eisaus.
atau Yesus atau Jesus. Jadi ketika Anda bersyahadat, imani kemudian Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa kemudian menyatakan, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi nikmat kenabian dan kemudian diberi kitab, Alkitab. Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Berarti Nabi Isa kita imani sebagai utusan Allah di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Bible menyatakan ada utusan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel bernama Yesus. Jadi kita mengimani Nabi Isa, ketika kita menjadi apologet, maka kita akan mendapatkan informasi kalau Nabi Isa yang di dalam Bible mereka sebut Yesus, yaitu benar-benar utusan kepada Bani Israel. Jadi nggak ada masalah. Mau diimani sebagai Nabi Isa, itu apakah merusak akidah? Kurasa juga tidak. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi berdasarkan Bible yang disalib itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam wujud yang lain. Berarti Yesus tampil setelah keluar dari kubur itu adalah wajah yang lain. Bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, tapi wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Izinkan saya membaca ya. Saya menemukan data itu di Markus 16. Saya baca biar tidak ada penambahan dan pengurangan data. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaan saya, dari mana Markus yang dituliskan jauh setelah Yesus terangkat mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam bentukan yang lain? Sampai hari ini tidak ada jawaban. Silakan Bang. Oke, berarti kesimpulan yang saya tangkap ketika saya mudah-mudahan saya pindah Muslim, saya tetap harus mengimani Yesus sebagai Nabi Isa ya, Bang Zuma. Kalau saya salah, tolong salahkan saya. Nah, berarti saya juga harus mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi yang, kalau di Muslim kan Nabi yang terakhir ya Bang Zuma katanya. Iya, betul. Oke. Berarti perbedaannya di Islam dan Kristen itu adalah di Yesusnya atau Nabi Isa-nya. Orang Muslim itu mengimani Yesus itu sebagai Nabi, dan kalau di Kristen itu kan kami menuhankannya. Nah, berarti perbedaannya ketika saya pindah Muslim, saya harus tetap mengimani Yesus itu sebagai Nabi kan, Bang Yusuf? Benar nggak Bang? Iya, betul. Betul. Yesus mengajarkan dirinya Nabi. Coba, Yohanes 17 nomor 3. Mohon maaf, Hidup kekal. ada perkataan Yesus yang bilang kalau dia itu utusan Tuhan nggak Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal menurut Yesus sebagai utusan. Dalam bahasa Arabnya, La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Mohon maaf Bang Zuma, ayatnya di mana Bang Zuma? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Bahkan Yesus bersaksi kalau dirinya itu adalah utusan Allah, itu tertulis di Yohanes 5 nomor 36. Tapi Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Allahu Akbar. Iya Bang Zuma, benar, saya udah lihat. Jadi hidup kekal diperoleh dengan mengenal Tuhan satu-satunya adalah Dia yang mengutus Yesus, dan hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan. Betul atau betul? Betul. Lalu Kristen cari apa? Cari hidup kekal atau mati kekal? Saya nggak tahu Bang Zuma. Kalau Kristen mencari hidup kekal, sejatinya Yesus harus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus?
utusan Tuhan. Utusan. Kalau begitu silakan masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah, mantap. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertanyaan saya terakhir Bang Zuma, mungkin ini bisa ngakhirin cerita panjang saya selama 2 tahun mencari kebenaran. Enggak, disimpulkan dulu ini bro. Tadi Anda udah mengakui Yesus Nabi ya. Lanjut. Untuk syarat masuk Islam gimana ya Bang Zuma? Masya Allah. Lanjut, Gurunda. Gimana Bang? Gimana? Untuk syarat masuk Islam apakah kalau di Kristen kan kita harus mandi, gitu, Baptis. Kalau untuk Kristen, Iya. sorry, untuk Islam gimana Bang Zuma syaratnya? Di Islam syaratnya yang pertama itu adalah ridha, ikhlas, menyatakan tiada Tuhan selain Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Yesus, dan ridha, ikhlas mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Itu aja syaratnya. Mohon maaf Bang Zuma, maksud saya apakah saya harus menemuin seseorang atau bagaimana? Kalau selama ini yang kami jalankan, kebetulan saya sendiri adalah ketua pembina dari ketua umum dari Mu'allaf Center Indonesia Makassar dan juga sekaligus ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Yang kami lakukan selama ini adalah mensyahadatkan teman-teman Kristen di sosmed seperti ini melalui media online kayak begini. Kalau saudara bersedia boleh di sini kita syahadat, atau kalau misalnya Anda mau di masjid silakan di masjid. Hanya saja kami nggak mengeluarkan sertifikat mu'allaf kalau bukan melalui yayasan kami. Saya noise ya. Iya, Bang Juma keresek-keresek. Enggak masalah noise-nya. Masih. Masih. No problem. Masih. Masih tapi enggak apa-apa. Gurunda. Salah. Kok bisa ya? Tuh ada keresek. Ada lakban di belakang, yang lakbang doang. Oh, Sadi lagi ngelakban. Sadi lagi lakban. Enggak apa-apa. Oh iya iya. Li, jauh-jauhin li ke lakbannya. Udah selesai kok. Udah mau selesai. Gimana Jadi Bang Tanbithar? Jadi persyaratannya kalau di media sosial itu, kebetulan saya yang megang selama ini, harus WA kepada saya, kepada sekretaris atau siapa anggota API WA, silakan kirim KTP-nya, terus kemudian tanda tangan di atas kertas putih yang bersih, dan harus open cam. Kemudian habis itu kita komunikasi, Anda posisi di mana. Nggak nyampe 2 jam 3 jam tim akan menemui Anda, dan nggak nyampe sehari 2 hari sertifikat udah di tangan Anda. Yang itu tadi dikatakan Banyuma, kalau memang serius ridho ikhlas, ya itu persyaratannya mudah kok, itu memeluk Islam, nggak dipersulit. Kira-kira gitu. Posisinya Ki. Kan gimana ya? Kenapa Bang? Caranya open cam gimana ya? Caranya open cam nanti kita kasih minta follower untuk follow Anda biar bisa sampai 1000 pengikutnya gitu. Oh. Iya, mudah-mudahan ini jalan yang benar yang saya ambil. Saya mau deh Bang Zuma. Amin. Ya kalau mau silakan Anda kirim KTP-nya ke saya. Kirimnya kemana Pak? Ke nomor WA saya 0813 0813 ditambah, bisa dengar gak dia kalau gini? Ada yang tahu nomor saya di bawah, ditulis dong. Aku nggak bisa nulis sendiri. Bisa. Bentar. Ya, ditulisin nomor saya Pak. Bentar. Saya lihat. Assalamualaikum Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian yang ada di Komal ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di teman-teman di bawah di follow dulu dia. Dia mau pengcam, di follow dibantu supaya dia bisa pengcam. Nomornya Bang. Lanjut. 0812. Enggak, yang ditulis saja di bawah dia, soalnya kalau nulis dia ini. Iya. Ada yang tahu nomor dia saya di bawah sudah di Iya. ditulis Bang Saiful.
Sama Diketik di bawah, Bang. Ya, sambil saya promosikan. Teman-teman di bawah, di follow-follow saudara kita ini supaya beliau bisa open cam. Silakan di follow-follow. Ya. Silakan. 1.400 juta. Silakan di follow-follow. Lanjut, gaskan. Jangan lupa kopi-kopinya juga. Nah, lagi, sedikit lagi. Wah, maju naik. itu ya, Ya Bang. lagi. Biasanya open cam itu Bang Handi berapa? Tan, Bang Tan Bitar. Iya Pak. Nah, itu udah saya tulis di bawah nomor beliau. Di mana Pak? Kayaknya tenggelam Di deh Pak. chattingan, Iya. Bang. Ini apa? Tolong yang Cepat lain kali berhenti. lewatnya. Tolong yang lain berhenti chat dulu, biar Pak Api Sumut yang ngechat saja. Tolong chatnya dihentiin dulu sejenak. Silakan Pak Saiful biar nggak telan sama yang lain. Silakan diulang lagi. Tolong yang lain jangan chat dulu ya. Nggak bisa disematkan nomor bro. Atau disebutin aja boleh Pak. Ya 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulang 0813 ditambah 9233 Itu dari bawah. ditambah 7800. Dah. Atas nama Pak siapa Pak? Mohon maaf. Andi. Posisi di mana, Bang? Bang Tan Bitar? Saya di Halim Pak, di Jakarta. Waduh, apalagi di Halim Pak, 5 menit saya ketemu Anda. Dekat Bang Handi itu. Hari ini kita mau makan siang nih sama Banjuma, mau sekalian. Ya, boleh sih, saya mau banget Pak. Oke, baik. Hubungi saya aja nanti Bang. Bang Handi. Siap. Bang Handi. Mungkin beliau bisa open cam ya. Ini sudah Udah 400 ini udah 400. Baru 400. Ntar dulu, janganlah satu-satu dulu. Ini dulu kita mau ambil KTP-nya dulu, habis itu Iya. baru open cam-nya. Ya. Udah diambil nomor saya Bang, tolong dikirim KTP-nya. Kebetulan ada Ustaz Sugi juga, nanti bisa memberikan edukasi ya atau doa setelah Anda bersyahadat. Banjuma yang akan memandu gitu. Habis itu kita ketemuan. Gitu. Kalau bisa ya Masya Allah di Halim lagi. Siap Pak, di mana aja saya ikut Pak. Kalau mau ketemuan di mana aja saya ikut. Asal jangan gereja Pak. Asal jangan di neraka. Bang, belum di WA ke saya KTP-nya, bisa dipoto dulu baru dikirim. Bentar Pak. Oh, ceritanya mau syahadat nih. Betul Pak De. Iya, Bang. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi dia itu bersyahadat setelah dia menonton podcastnya Banjuma bersama Ari Untung dibandingkan dengan podcastnya si Elia. Gitu. Ternyata membawa berkah juga ini podcastnya Akhi Zuma nih. Keren, keren. Semoga Akbar. Semoga Bro Ari Untung mendengarkan ini. Saya rasa adminnya juga monitor kok beliau itu. Admin, jadi tidak ada memang kita di belakang layar membicarakan. Insya Allah ini bergetar setelah Banjuma mendatangi podcast Ari Untung. Insya Allah ada yang mendengarkan akan kembali ke Islam. Itu Bro Ari Untung dan kru di sana. Terima kasih selama ini kerjasama dengan Banjuma, dengan Api tentunya. Masya Allah. Ustadz Sugi yang waktu itu Bang Raul itu juga jadi sahadat, cuman terus diusir sama orang tuanya katanya. Yang Ya. Ustadz Sugi naik itu loh, jadi dia sahadat. Iya. Posisinya di mana dia? Di Brebes. Di Brebes ya. Iya, cuman aku telepon Ya, dekat kampung. nomornya nggak aktif. Dia kan ngasih nomor ke aku. Bersyahadatnya di mana? Di sini Kang Chan tuh yang sahadatin. Oh, Kang Chan. Alhamdulillah. Ada ini, maksud saya guru-guru dari kita yang ikut menyaksikan.
Ada Bang P, ada siapa ya? Lupa saya waktu itu siapa aja. Enggak begitu ya. Jadi kan begini. Di sertifikat itu ada beberapa nama yang sudah dicantumkan di situ. Ada Akhi Zuma, Pak Sondi, saya kalau tidak salah. Terus satu lagi ada 4 Ustadz Talib. Nah ini 4 orang ini harus ada untuk menjadi saksi. Karena kalau tidak ada berarti kita mengeluarkan kesaksian palsu dong. Di situ kan yang bersaksi ada 4 orang tuh. Nah jadi kalau mau mersadatkan orang, kalau mau minta sertifikat dari API, paling tidak salah satu dari 4 orang itu harus ada. Karena di sertifikat itu ada itu tertulis itu, begitu. Tapi dia nggak punya KTP, Pak Ustadz, gimana? Ya bisa lah. Nggak bisa dikeluarin. Dia umurnya baru 16 tahun. Oh. Masih SMA. Udah nggak usah dibahas dulu itu deh. Kartu pelajar. Bisa nggak enggak? Itu ditunda dulu deh. Ini dulu nih. Iya, oke. Mana ini? Belum dikirim Bang. Bitar. Ini di belakang layar. Bisa digedein ini di belakang layar. Ngobrol santai Bang Juma bersama Ari Untung. Ya, ini beliau. Ini Bang Juma. Ini ngobrol santai di belakang layar ya. Ini jauhin dikit. Pak, ini kan saya masih di kantor. Kemungkinan saya habis ini langsung pulang dulu ke rumah. Deket sih Pak, cuman 10 menit paling. Nyusul boleh nggak Pak? Boleh. Silakan Bang. Yang penting Jadi, KTP aja dulu Bang dikirim iya. Bang. Iya, maksudnya saya ambil KTP dulu Pak. Soalnya tadi pagi lagi ngurus NPWP yang baru. Oh gitu, ya siap. Kita tunggu. Oke. Ini saya mau kontaknya kan nomor yang tadi ya Pak ya? Iya. Bang Andi ya. Habis itu ini live-nya sampai jam berapa Pak? Kalau bisa Bang, karena ini nggak boleh terputus. Kalau boleh jangan lama banget supaya ini tetap tersambung. Kenapa Anda bisa bersyahadat dengan pertanyaan Anda ke Bang Juma? Jadi ada umpan baliknya begitu. Kalau langsung nanti video baru bersyahadat saja, itu nanti penonton ini kenapa tiba-tiba? Nah kalau ini kan Anda mempelajari siapa, menonton siapa, bertanya kepada siapa. Pada dasarnya adalah Anda teredukasi selama ini dengan statement-statement dari Zulkifli Mabas atau Bang Juma gitu. Kalau bisa sih jangan lama. Itu aja. Kalau enggak gini aja Bang Andi, KTP belakangan tapi open cam dulu boleh. Ya boleh juga. Ya. Yang penting Anda kasih WA ke saya, bisa di ping WA-nya ke saya. Tapi saya chat kamera masih belum bisa Pak. Oh belum. Ya 470 dan Tidak gini, yang di bawah dibantu teman-teman yang di follow-follow. bawah, Dibantu di follow-follow kawan kita ini yang di bawah, ayo. Ya ini Bang, Tolong dibantu. sambil Anda sedikit. Sambil menunggu follower Anda 1000, Anda silahkan sambil pulang ambil KTP gitu. Oh gitu boleh Pak? Iya, silakan. Tapi Sekalian jangan Karena mau disuruh open cam nggak bisa, suruh ngirim KTP juga belum bisa kan? Ya udah sambil nunggu 1000, dipersilahkan Anda pulang ambil KTP sambil menunggu followernya sampai 1000 begitu. Oke Pak. Bisa Udah WA. 1000, yang 1000 tuh koin, bukan follower, kawan-kawan. Bisa di WA ke saya dulu, di ping biar nomornya kita Ya saling diping berbagi dulu nomor. Bang, diping dulu Bang Andi Bang. Oke Pak. Ya. Jangan turun ya Bang, jangan turun. Nanti kalau turun nggak ini. Siap. Ini katanya Ya, disuruh sambil- turun dulu baru naik, habis itu bisa on cam. Gimana Pak? belum. itu masih Belum bisa, 400. nunggu 1000 baru turun naik lagi baru bisa on cam gitu Bang. Oke, saudara-saudaraku mohon di follow ya saudara kita ini. Insya Allah dengan memfollow beliau Anda mempunyai satu kesaksian di hadapan Allah nanti. Setidaknya kita mempunyai kesaksian yang bagus. Karena di akhirat nanti ketika kita dimintai persaksian, yang bersaksi itu bukan mulut kita, tetapi jari jemari kita dan kaki yang akan menjadi saksinya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Mulutmu itu nanti dikunci di sana itu. Ketika Allah bertanya tentang perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan di dunia, mulutmu terkunci. Dikunci oleh Allah, nggak bisa ngomong. Cuma tapi tanganmu yang berbicara dengan jujur. Aku dulu pernah diajak main judi, aku dulu pernah megang botol minuman, aku dulu pernah begini begono. Tanganmu berbicara, tidak mungkin bohong. Kakimu jadi saksi, benar ya Allah. Saya saksinya, saya yang diajak melangkah ke sana. Nah, supaya kita punya kesaksian yang bagus, mari mulai sekarang jari-jari kita gunakan hal-hal yang baik supaya mempunyai kesaksian yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas dalam surah Yasin ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu saudaraku sekalian. Silakan di follow dan jangan lupa ditonton channel Bible Berjalan di YouTube. Ini masuk yang nonton cuma 25 ini pada kemana ini? Ayo tonton channel Bible Berjalan dan jangan tonton channel-channel yang tidak pernah silaturahmi dengan kita, yang tidak jelas siapa orangnya, yang hanya cari makan lewat live di TikTok, yang tidak pernah silaturahmi dengan kita. Mohon ditinggalkan saja. Ini sudah sering saya ingatkan ya, agar channel-channel YouTube ya yang tidak jelas siapa orangnya itu untuk izin kepada kita untuk silaturahmi dengan kita. Tapi sampai saat ini tidak pernah dijalankan. Apa salahnya datang ke live ya, ngetik di bawah saya mau minta izin, kan enak gitu kan. Nah, sampai sekarang belum ada yang punya etikat baik untuk permisi kepada kita. Jangankan, dan kita memang tidak pernah berharap pada dia berterima kasih dalam bentuk finansial, itu enggak. Adab itu yang saya inginkan, adab. Sebagai orang Islam itu harus punya adab. Anda cari makan dari apa yang kita lakukan, tapi Anda tidak pernah silaturahmi dengan kita, tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan kita. Mohon ditinggalkan channel-channel yang tidak Anda kenal. Dukung channel-channel yang jelas siapa orangnya, ini narasumbernya, channelnya apa saja, yang jadi narasumber, itu dia yang harus kita dukung. Betul Bang Andi? Kepental Bang Andi, gimana itu? Ya nggak apa-apa, kita nggak usah panik lah. Kita kan ingin lihat dia serius apa enggak. Sudah banyak kok yang kayak begini. Jadi kita nggak terlalu euforia kok yang kayak begini-begini ya. Kalau dia serius, silakan. Ke situ larinya, yang saya komentari apa kok ke situ larinya, nggak nyambung kayak Oten juga nih orang nih. Enggak, ini yang mana yang saya jawab gitu loh. Saya itu juga ada tadi telepon. saya itu terkait dengan channel itu loh, nggak ada etikat baik dari mereka, kok nggak ada minta izin dengan kita, padahal mereka itu makan dari apa yang kita lakukan loh, gitu loh maksud saya tuh. Oh, kalau yang itu ya marilah tahu diri gitu ya. Yang kita yang bekerja siang malam ya sekiranya ya memperkenalkan diri lah. Saya juga punya channel loh namanya ini, izin untuk melive-kan. Kak Rosifa, coba yang nyuruh saya diam dulu itu diblokir aja tuh. Blokir aja, blokir. Itu nggak jelas itu. Kita mengarahkan Mana yang baik ya? malah. Ada itu yang Udah diam, jalan. Sugi diam gitu. Ya, diblokir aja itu. Mana dia? Ayo ngetik lagi, Sugi diam gitu Ngetik kalau. lagi, ayo ngetik. Jadi Coba saya kalau ngetik teruskan. lagi aja. Blokir. udah. Iya. Jadi Ayo, saya teruskan bilang. ya bahwa mari berjamaah bersama, itu intinya sih. Kalau Anda live ya boleh-boleh saja, tapi minimal kan saling berkenalan. Karena banyak sekarang channel-channel YouTube nggak tahuan siapa yang punya. Terus kalau ada yang ngechat di sana, Assalamualaikum Bang Juma, dia jawab Waalaikumsalam, seakan-akan dia Bang Juma. Begitu juga Assalamualaikum Bang Andi, seakan-akan dia Handis Live sendiri dan semuanya. Mestinya kan kalau ada netizen kayak gitu diajarin lah netizen bahwa ini bukan channelnya Bang Juma, ini bukan channelnya Bang Andi. Channel Bang Juma Julkifli Mabas. Saya punya Handis Live channel atau Bible Berjalan pada Suki. Jangan lu akuin kita.
Netizen jangan dibodoh-bodohi, kasihan kan. Nah, apalagi nanti kalau ada yang ingin berbagi, Anda kasih rekening pribadi. Padahal kita punya rekening yayasan. Nah itu di sana. Ya marilah menjadi yang terbaik, kerjasama yang baik. Kita yang setengah mati mempertahankan harga diri, diserang, dikata-katain, Anda cuma enak duduk-duduk saja menikmati gitu. Itu maksudnya Pak Desugi. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang kayak begini kita tidak terlalu bereporia kok menyambut dia mau syahadat mau enggak. Dia yang butuh Islam. Ya, dia yang butuh Islam. Islam enggak butuh dia. Jadi kita enggak terlalu dijanji-janji manis. Udah sering kayak begini. Saya tahu trik-trik yang kayak begini. Tiba-tiba ada yang ingin syahadat, giliran diminta nomornya enggak dikasih. Diminta alamatnya ya di mana lah begitu. Ya, biasa aja host, jangan terlalu terlalu terlena dengan janji-janji. Kalau gini udah biasa di media sosial ya. Tapi yang kita apresiasi adalah berkat Bang Yuma yang soan ke sana kemari podcast di mana-mana. Ini memang menjadi tanda-tanda akan mualaf di mana-mana. Itu yang penting. Itu yang penting ya teman-teman. Semakin banyak sekali yang mengundang podcast, tapi saya saring-saring dulu. Ini boleh apa enggak? Ada beberapa tokoh di Republik ini mengundang beliau. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Tapi apa manfaatnya kan begitu? Saya khawatir nanti kalau Banyumas saja yang dimanfaatkan. Karena tujuan kita adalah membentengi umat dari permurtadan. Jangan sampai dibelokkan ke ranah-ranah yang lain. Nah itu yang kami filter. Itu teman-teman. Jadi dengan adanya Banyumas, adanya kami, api ya memang orang-orang sebelah itu semakin panik. Apalagi membongkar semua terjemahan-terjemahan yang keliru itu. Kira-kira itu penyampaian teman-teman. Ada yang mau syahadat seperti tadi, ya boleh kita respon, tapi jangan berlebihan. Betul. Kira-kira itu, lanjut. Oh, ya, tadi saya sudah udah ada DM dia tadi. Belum kayaknya. Bang Andi ada, Bang Andi. Tadi saya sudah mempelajari bagaimana kita menjadikan suara kita itu nanti menjadi semacam copyright gitu Bang Andi ya. Itu kita tunggu itikat baik dari saudara-saudara kita yang melive-kan ya untuk minta izin. Kalau enggak nanti ini akan saya terapkan di mana ada suara saya, suara Bang Juma itu bisa kita minta dihapus oleh YouTube. Bang Andi. Bisa iya, bisa enggak Pak? Iya, bisa. Ya, udah saya pelajari kok bisa itu. Kita jadikan kekayaan intelektual. Betul. Ya, karena kita udah sering menyarankan untuk apa sampai sekarang nggak ada itu. Banyak sekali channel-channel yang entah siapa orangnya nggak tahu kan. Nggak ada silaturahmi dengan kita. Makan dari hasil apa yang kita lakukan. Kejam kali Pak Denny. Iya betul kok. Saya itu orangnya ceplas-ceplos ya. Kalau A, B, B saya itu nggak ada tiding-aling-aling gitu. Jadi saya udah pelajari itu. Saya masih menunggu untuk kawan-kawan yang melive-kan tapi tidak kita kenal dan tidak ada itikat baik untuk minta izin kepada kita. Nanti akan saya strike. Nanti itu saya ajarkan tuh sama kawan-kawan tuh. Ini hostnya ini saya ganti Banyumas, saya perbesar. Kenapa gue yang diperbesar kalau ada Banyumas? Ada aja nih host ini. Tadi kan Bang Hadi nampilin itu video. Oh itu di belakang layar. Banyak kok di belakang layar itu bersama Banyumas sebelum podcast, nyantai dulu. Kopi dulu, nyantai. Itu Ayo sebenarnya saudara. Sebenarnya video-video kayak gitu dibuang sayang ya, tapi saya sih kalau diupload apa enggak ya. Tapi ya udahlah diambil sebagai aja, simpan. Rosi, kalau tadi Tan Bintar ada DM nggak itu dia? Nggak ada. Oh iya. Nah sampai sekarang ini si yang tadi itu belum WA ke saya.
Tapi saya tahu suaranya kok. Saya tahu suaranya seperti suaranya Hanso. 11-12 Hanso, suaranya ya? Hanso, iya. Oh. Oh. Bang Stanley naik, Bang Stanley. Itu suaranya Hanso, identik sekali. Iya, Hanso kan sering juga naik ke sini Bang Andi. Ya itu suaranya Hanso tadi. Bukan dia nggak tinggal di Halim dia. Memang dia di Jakarta bukan di Halim, tapi daerah pecinaan di sana. Kalau di Halim di mana? Tapi ya oke lah. Kita udah biasa dibohongin kok. Tapi kami tidak perlu bereporia, terlalu berharap banyak. Islam nggak butuh Anda kok. Anda yang butuh keselamatan Islam. Itu intinya. Kalau begitu kita ke api sumut dulu deh. Pak Sepul, gimana? Saya dulu izin undur diri dulu ya, Bang Andi ya, Bang Zuma, Monggo. Iya, Bang Bang Dabu, Jan. Mas Epul, Bang Pe. Makasih Mbak Rosi. Saya udah mohon monitor insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngupdate dikit ya. Semalam kita sempat berbicara ya Pak Sepul dengan PH yang mendampingi si RE ya. Ini udah jam 12 hari ini. Tapi menurut ini sih apa namanya Humas Polda Sumut ya udah TSK, pasalnya jelas. Video itulah yang dijadiin barang bukti dan alat bukti nanti. Bagaimana hari ini perkembangannya? Sudah 1 kali 24 jam Pak Sipul? Udah ada info dari pihak? Udah sih. Kabarnya kayaknya masuk ke tahanan dan kayaknya ditolak itu permohonan penangguhan. Cuman kita tetap jalanin. Insya Allah Bang Glenn besok pagi sampai di sini. Gimana cara kita coba untuk buat jaminan atau apa gitu. Ya kalau itu gak lagi pra peradilan aja Pak. Itu langkah yang intern nanti ya. Iya. Iya. Yang jelas setelah kita buat penjaminan nanti kita tengok lagi gimana. Ya, yang jelas sudah TSK ya. Udah. Oke. Nah LP kita juga harus samain dong. Dan kedua Pak Sepul, yang pelapor itu kasih videonya juga si Logika. Ini lebih parah loh bro. Deketin dia. Taruh dulu Pak Sepul. Dekatin dia LSM itu yang pelapor. Kasih barang bukti aja. Ini loh yang injak kitab suci kamu. Ini laporin juga dong. Biar bareng kan gitu. Gimana? Setuju gak teman-teman? Setuju. Sekalian gitu loh. Sekalian jalan. Ya Bang. Malah kita juga lagi ngumpulin bukti juga ini untuk kita lapor balik juga. Ya kedua juga ya LP kami di Polda Metro ya tolong sama lebih parah itu loh gitu. Ya. Selaku pembanding ya Bang Handi. Selaku pembanding mana yang lebih parah? Iya. Halo Pak. Pak gimana LP saya Pak? Jam berapa dari kantor Pak? Halo Pak. Pak itu LP di Polda Sumut itu RE itu langsung masuk loh Pak. Ini kita udah lama. Sorry saya ambil dulu. Nah, saya mau lihat nomor LP-nya dulu. Saya belum tahu Pak nomor LP-nya. Oke Pak tunggu ya. Kedengeran tadi ya, sorry ya. Gak apa-apa. Tunggu, saya telepon dulu. Polisi Ya teman ketawa laporan Kristen kalian. yang mau naik silakan. Ini harus dibersihin semua, harus jalan semua ini. Gak Nanti bisa. kau pun ketawa aku buat.
Gilor, naiklah Gilor. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos dan bos yang lain. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sok di atas angin kali Gioror ya. Lagi di atas angin ya. Tunggu. Yang penting nanti kan di pra pengadilan sama di pengadilannya Bang Saiful. Ya. Perang pembuktian kan nanti di sana kan? Iya Bang. Itulah. Gak apa-apa sekarang mau suruh tangkap aja dulu. Kemarin Kalau naik di sini ya. Sekarang ini kalau ditahan pun polisi juga dengan alasan keamanan kok. Iya, karena takut kan dibarbarin. Karena ada itu kan Sama, SMA itu apa Amuki apa itu? Ya, takut sama orang yang barbarian. Itu iya. Pasti takut lah. Ini ada kepas nih. Nanti saya bayangin mana Yesus yang asli mana nih gambarnya yang mana yuk tunjukin. Itu kemarin Ratu Entok seandainya pakai dildo Yesus itu cukur berani nggak dia mengakui Tuhannya ya? Enggak. Hah? Bang Oh Goto itu naik Tuhan dulu ya, saya, turun dulu ya, ini Tuhanmu naikin kayak hotel. gini gitu. Itu nggak bisa sebenarnya. Karena itu bukan sosok Yesus. Bahkan Paul Zong ya, Paul Zong sendiri mengatakan apa? Ya. Itu tukang sampah di depan rumah saya. Ada videonya kok. Ya. Ayo, bagaimana dengan pernyataan Paul Zong itu? Yang mengatakan itu tukang sampah di depan rumah dia. Ya. Mau disetelkan ini videonya siapa? Paul Zong. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, saya mau Kristen mengenal. ya, Bang Max. Ya, Kristen. Ya, Bang Kepas, itu sinyalnya merah, Bang Kepas. Ya, saya mau bertanya saja. Iya, Mbak. Silakan. Mengenai apa ini Kuba di Muslim kan ada Kuba, di Kristen juga ada Kuba. Barangkali kamu bisa menjelaskannya ya toh. Kira-kira apakah maknanya itu Kuba itu? Sampai bangun setiap bangunan itu harus ada kubahnya, harus ada kubahnya. Karena saya pernah mengikuti kerja kelompok juga, tetangga disuruh bikin kubah, dan ternyata di masjid ya, dan ternyata saya lihat di dalam itu rakitannya, buatannya itu bukanlah hal yang gampang ya, susah juga tuh cara membuatnya itu. Dan ternyata di dalamnya itu tidak ada isi apa-apanya di balik semua itu. Apa sih? Orang ini pada di sini saudara-saudara tahu. Max sana ini ngomong apa sih? Itu hanya seni aja, Pak. Udah, jawabannya singkat, itu hanya seni, nggak ada hubungannya dengan akidah. Udah, hanya seni saja itu. Hanya kalau karena gini Pak, karena yang namanya masjid itu bukan bentuk bangunan. Dari kata sajadah, artinya tempat sujud. Mau dibentuk seperti apapun, mau cuma atapnya daun pisang, kalau itu tempat sujud bisa disebut masjid. Dan, nah ini ada tambahan sedikit, dia ciri-ciri masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Kalau tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya musola. Ya, itu secara spesifik khusus seperti itu. Nah terkait dengan Kuba itu hanya seni saja. Ada juga itu ada gapura. Oh ada gapura di masjid. Kenapa nggak ditanyakan juga itu Pak?
Ya, yang Itu hanya seni saja. Ya, jawabannya hanya seni aja, Pak. Itu kan itu sudah tahu kubah itu. Iya, ya itu hanya seni, Pak. Nggak masalah. Itu hanya seni saja. Kemudian saya tanya, Pak, itu di gereja di Tanah Toraja, itu kok ada ayam jantan, itu apa maksudnya, Pak? Di gereja di ayam jantan